Apakah Anda sering merasa kembung atau tidak nyaman setelah makan sayur, padahal niatnya ingin sehat, atau mungkin Anda sering merasakan nyeri sendi atau energi cepat habis dan bertanya-tanya, mengapa ya sebagian besar dari kita, terutama yang sudah memasuki usia emas, sering berpikir bahwa semua sayuran itu sama baiknya, sumber kesehatan tanpa batas. Namun, ada sebuah rahasia yang mungkin belum banyak Anda ketahui, tidak semua sayuran bereaksi sama di tubuh kita. Apalagi saat sistem pencernaan dan metabolisme kita mulai melambat seiring bertambahnya usia. Bayangkan, Anda sudah berusaha keras untuk menjaga pola makan, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Bahkan mungkin malah memperburuk keluhan yang ada. Itu adalah kenyataan pahit yang dialami banyak sekali bapak dan ibu di luar sana. Sayuran yang selama ini kita anggap pahlawan kesehatan, ternyata bisa jadi musuh tak terlihat bagi tubuh kita di usia senja. Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia penting ini. Kita akan melihat 4 jenis sayuran yang sebaiknya Anda pertimbangkan lagi untuk dikonsumsi, terutama jika Anda sering merasa tidak nyaman setelah memakannya. Tapi jangan khawatir. Ini bukan kabar buruk saja, kita juga akan membongkar 4 sayuran lain yang luar biasa, yang justru harus menjadi pilihan utama Anda karena manfaatnya yang menakjubkan bagi kesehatan di usia emas. Sayuran-sayuran ini akan membantu Anda menjaga energi, melancarkan pencernaan, mengurangi peradangan, dan menjaga tubuh tetap bugar. Jadi, tonton sampai habis, karena ada kejutan yang akan membuka mata Anda dan mengubah cara pandang Anda terhadap sayuran favorit Anda. Ini akan menjadi informasi yang sangat berharga untuk perjalanan kesehatan Anda ke depan. Mari kita mulai dengan sayuran pertama yang mungkin perlu Anda batasi, atau bahkan hindari. Terutama jika Anda sering merasakan gejala yang tidak nyaman setelah mengonsumsinya. Sayuran ini sebenarnya adalah sumber karbohidrat yang sangat populer dan sering dianggap makanan pokok di banyak rumah. Bahkan bisa disajikan dalam berbagai bentuk yang menggugah selera. Ya, kita bicara tentang kentang, tapi bukan kentang rebus biasa. Saya merujuk pada kentang goreng dan segala macam olahan kentang yang digoreng atau diproses secara berlebihan, seperti keripik kentang atau perkedel yang digoreng hingga garing. Berapa banyak di antara kita yang suka keripik kentang atau kentang goreng sebagai camilan sore? Atau sebagai pendamping lauk utama, saya tahu. Rasanya memang gurih dan sulit ditolak. Namun, bagi tubuh yang sudah menua, konsumsi kentang goreng secara rutin bisa menjadi bumerang bagi kesehatan Anda. Mengapa begitu ketika kentang digoreng dalam minyak panas? Apalagi minyak yang sudah dipakai berulang kali. Ia menyerap banyak sekali lemak tidak sehat. Lemak trans dan lemak jenuh yang terbentuk selama proses penggorengan ini bukan hanya bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah, tetapi juga memicu peradangan di dalam tubuh. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit yang sering menyerang di usia senja, seperti nyeri sendi, penyakit jantung, hingga diabetes. Selain itu, kentang sendiri memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang berarti dapat dengan cepat meningkatkan kadar gula darah Anda. Ini adalah kabar buruk bagi penderita diabetes atau bagi Anda yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ketika kentang digoreng, proses ini seringkali membuat indeks glikemiknya semakin tinggi. Bayangkan, setelah makan sepiring kentang goreng, gula darah Anda bisa melonjak tajam, membuat tubuh bekerja ekstra keras untuk menurunkannya kembali. Dan ini bisa menyebabkan kelelahan atau rasa mengantuk. Nutrisinya pun menjadi sangat minim setelah proses penggorengan ekstrim. Hanya menyisakan kalori kosong dan lemak yang tidak bermanfaat. Jadi, meskipun kentang rebus atau kukus masih bisa menjadi pilihan yang sehat dalam porsi moderat, terutama jika dikonsumsi dengan kulitnya yang kaya serat. Namun hindari sebisa mungkin olahan kentang yang digoreng ya. Pilihlah kentang yang diolah dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang tanpa minyak berlebih. Ini akan jauh lebih baik untuk jantung, gula darah, dan berat badan Anda. Nah, setelah membahas apa yang perlu dihindari, mari kita bicara tentang permata hijau yang sering diabaikan, yang sangat baik untuk Anda, terutama di usia senja.
Sayuran ini sangat umum di pasar tradisional kita, harganya terjangkau, dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Saya berbicara tentang labu siam A. Mungkin Anda sering melihatnya di sayur asem, sayur lodeh, atau ditumis. Labu siam adalah sayuran yang luar biasa ramah bagi sistem pencernaan Anda. Ia kaya akan air dan serat, yang sangat penting untuk menjaga kelancaran buang air besar dan mencegah sembelit. Masalah umum yang sering dialami oleh lansia, serat dalam labu siam juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, karena memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Ini adalah kabar baik bagi Anda yang sedang berusaha mengelola diabetes atau ingin mencegahnya. Selain itu, labu siam juga mengandung berbagai vitamin dan mineral esensial seperti vitamin C, folat, vitamin K, dan potasium. Kandungan antioksidan di dalamnya, seperti flavonoid dan karotenoid, membantu melawan radikal bebas dalam tubuh, yang merupakan penyebab kerusakan sel dan penuaan dini. Bayangkan, Anda bisa menikmati sayuran yang empuk, segar, dan tidak membebani perut, sambil memberikan nutrisi penting bagi sel-sel tubuh Anda. Rasanya yang cenderung netral dan lembut membuat labu siam mudah dikombinasikan dengan berbagai bumbu dan bahan makanan lainnya. Anda bisa menumisnya dengan sedikit bawang putih dan udang, membuat sayur lodeh yang kaya rempah, atau bahkan merebusnya sebagai lalapan pendamping sambal. Labu siam juga sangat menghidrasi tubuh karena kandungan airnya yang tinggi, membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Ini sangat penting, karena seringkali orang lanjut usia kurang menyadari kebutuhan cairan mereka. Mulai sekarang, jangan ragu untuk lebih sering menambahkan labu siam dalam menu harian Anda. Tubuh Anda pasti akan berterima kasih atas pilihan cerdas ini. Ini adalah langkah kecil namun berdampak besar untuk kesehatan pencernaan dan vitalitas Anda secara keseluruhan. Sekarang, mari kita beralih ke sayuran kedua yang mungkin perlu Anda perhatikan, terutama jika Anda sering merasa perut kembung, begah, atau banyak gas setelah mengonsumsinya. Sayuran ini seringkali dianggap sangat sehat dan kaya nutrisi, dan memang benar, namun cara kita mengonsumsinya bisa membuat perbedaan besar bagi tubuh yang sudah menua. Saya merujuk pada sayuran mentah yang sulit dicerna, seperti kubis mentah, brokoli mentah, atau kembang kol mentah. Kita sering melihat salad segar dengan irisan kubis atau brokoli mentah, dan berpikir itu adalah pilihan yang paling sehat karena nutrisinya tidak hilang karena proses memasak. Namun, bagi sebagian orang, terutama Anda yang sudah berusia di atas 60 tahun, mengonsumsi sayuran ini dalam keadaan mentah bisa menjadi tantangan besar bagi sistem pencernaan. Mengapa demikian? Sayuran cruciferous seperti kubis, brokoli, dan kembang kol mengandung senyawa kompleks yang disebut raffinose, sejenis karbohidrat yang sulit dipecah oleh enzim pencernaan di usus kita. Ketika raffinose tidak tercerna dengan baik, ia akan difermentasi oleh bakteri di usus besar, dan proses fermentasi inilah yang menghasilkan gas berlebih, menyebabkan perut kembung, begah, dan bahkan rasa sakit. Selain itu, sayuran ini juga mengandung goitrogen, senyawa yang dalam jumlah sangat besar bisa mengganggu fungsi tiroid bagi sebagian kecil orang, meskipun efeknya jauh lebih kecil jika dimasak. Sistem pencernaan lansia cenderung lebih sensitif dan kurang efisien dalam memproduksi enzim pencernaan. Jadi, niat baik untuk mengonsumsi salad sehat dengan sayuran mentah ini malah seringkali berakhir dengan perut yang tidak nyaman, bahkan bisa mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Ini bukan berarti Anda harus menghindari kubis, brokoli, atau kembang kol sama sekali. Justru sebaliknya, sayuran ini sangat kaya akan serat, vitamin C, vitamin K, dan senyawa anti kanker. Kuncinya adalah cara mengolahnya. Dengan memasak sayuran ini, baik itu direbus sebentar, dikukus, atau ditumis, Anda membantu memecah struktur serat yang keras dan melunakkan senyawa raffinose, sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh Anda. Memasak juga membantu mengurangi efek goitrogen, membuatnya lebih aman bagi sebagian orang yang sensitif. Jadi, lain kali Anda ingin menikmati brokoli atau kubis, cobalah mengukusnya hingga sedikit lunak namun masih renyah.
atau menumisnya dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih. Anda akan tetap mendapatkan semua nutrisi luar biasa dari sayuran ini, tanpa harus merasakan perut kembung atau tidak nyaman. Kesehatan pencernaan yang nyaman adalah kunci untuk menikmati hidup di usia emas. Bukan begitu? Namun jangan khawatir, ada pengganti yang tak kalah menyehatkan dan jauh lebih bersahabat dengan perut Anda, serta mudah sekali didapatkan. Mari kita beralih ke sayuran kedua yang harus menjadi pilihan utama Anda. Wortel liat. Siapa yang tidak kenal wortel sayuran oranye cerah ini bukan hanya enak, tapi juga merupakan gudang nutrisi yang sangat bersahabat dengan sistem pencernaan Anda. Wortel kaya akan beta-karoten, yang merupakan prekursor vitamin A. Vitamin A ini sangat penting untuk kesehatan mata Anda, membantu menjaga penglihatan tetap tajam, terutama di malam hari, dan juga mendukung sistem kekebalan tubuh yang kuat di usia senja. Menjaga kesehatan mata adalah hal yang sangat krusial, dan wortel adalah cara alami yang lezat untuk mendukungnya. Selain beta-karoten, wortel juga mengandung serat larut dan tidak larut. Serat ini sangat membantu dalam menjaga kesehatan pencernaan. Serat larut membentuk gel di usus, membantu memperlambat penyerapan gula dan kolesterol. Sementara serat tidak larut membantu menambah volume tinja dan melancarkan gerakan usus. Mencegah sembelit, berbeda dengan sayuran cruciferous mentah yang sering menyebabkan gas. Wortel umumnya sangat mudah dicerna, baik itu dimakan mentah sebagai camilan renyah, atau dimasak dalam sup, tumisan, atau jus. Rasanya yang manis alami membuatnya disukai banyak orang. Bahkan anak-anak, Anda bisa menambahkannya ke dalam sup ayam yang hangat untuk mendapatkan asupan nutrisi lengkap. Menumisnya bersama buncis dan tempe, atau bahkan membuat jus wortel segar di pagi hari. Wortel ini seperti matahari kecil di piring Anda. Penuh kebaikan yang mudah diserap tubuh dan memberikan energi tanpa menyebabkan gangguan pencernaan. Ini adalah contoh sempurna bagaimana sayuran yang sederhana bisa memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan Anda secara keseluruhan. Menjadikannya pilihan cerdas untuk menu harian Anda. Baik, mari kita lanjutkan perjalanan kita, karena masih ada sayuran lain yang perlu kita waspadai, terutama bagi Anda yang sering mengalami keluhan nyeri sendi atau kondisi peradangan lainnya. Sayuran ini cukup populer dan seringkali diolah menjadi berbagai masakan lezat di Indonesia. Saya berbicara tentang terong, bersama dengan tomat, kentang yang sudah kita bahas, dan paprika. Termasuk dalam keluarga tanaman Solanaceae, atau yang sering disebut nightshades. Meskipun terong mengandung serat, vitamin K, vitamin C, dan antioksidan, bagi sebagian kecil individu, terutama mereka yang rentan terhadap kondisi peradangan seperti radang sendi atau autoimun, mengonsumsi terong dapat memperburuk gejala mereka. Mengapa ini bisa terjadi? Keluarga nightshades mengandung senyawa yang disebut alkaloid, khususnya solanin, dalam jumlah kecil. Senyawa ini umumnya tidak berbahaya bagi kebanyakan orang. Namun, bagi individu yang sangat sensitif atau memiliki kondisi peradangan yang sudah ada, solanin ini bisa memicu respons peradangan di dalam tubuh, yang bisa bermanifestasi sebagai peningkatan nyeri sendi, kekakuan, atau bahkan gangguan pencernaan. Ini adalah alasan mengapa beberapa penderita radang sendi melaporkan bahwa gejala mereka memburuk setelah mengonsumsi terong atau sayuran nightshades lainnya. Penting untuk dicatat bahwa ini bukan berlaku untuk semua orang. Banyak orang bisa mengonsumsi terong tanpa masalah sama sekali. Namun, jika Anda sering merasakan nyeri sendi atau peradangan yang memburuk setelah makan terong, mungkin ini sinyal dari tubuh Anda bahwa Anda perlu mengurangi atau bahkan menghindari konsumsinya untuk sementara waktu, untuk melihat apakah ada perbaikan pada gejala Anda. Dengarkan baik-baik sinyal yang diberikan tubuh Anda. Anda bisa mencoba menghilangkan terong dari diet Anda selama beberapa minggu dan melihat apakah ada perubahan pada nyeri sendi atau peradangan Anda. Jika ada perbaikan yang signifikan, itu bisa menjadi petunjuk penting. Ingat, kesehatan kita adalah prioritas. Dan kadang-kadang, penyesuaian kecil dalam pola makan bisa membawa perubahan besar. Sebagai gantinya,
Ada sayuran polong yang sederhana, namun luar biasa manfaatnya, yang sangat mudah diolah dan bersahabat dengan pencernaan Anda. Ini adalah buncis. Buncis adalah sayuran hijau yang ramping dan seringkali menjadi pelengkap di banyak masakan, namun sering diremehkan potensinya. Padahal, buncis adalah sumber serat yang sangat baik, baik serat larut maupun tidak larut. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, serat sangat vital untuk kesehatan pencernaan, membantu menjaga buang air besar tetap teratur dan mencegah sembelit, yang merupakan masalah umum di kalangan lansia. Serat juga membantu mengendalikan kadar gula darah, membuat buncis menjadi pilihan yang sangat baik bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain serat, buncis juga kaya akan vitamin dan mineral penting lainnya, seperti vitamin C, vitamin K, folat, dan mangan. Vitamin K sangat penting untuk kesehatan tulang, membantu proses pembekuan darah, dan mendukung kepadatan tulang, yang merupakan perhatian penting di usia senja untuk mencegah osteoporosis. Buncis juga mengandung antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Keunggulan lain dari buncis adalah kemudahannya untuk dicerna dan cara memasaknya yang sangat fleksibel. Anda bisa menumisnya dengan udang atau daging cincang, menambahkannya ke sup sayuran, mengukusnya sebagai lauk sehat, atau bahkan merebusnya sebentar sebagai camilan. Rasanya yang lembut dan teksturnya yang renyah setelah dimasak membuat buncis menjadi tambahan yang lezat dan bergizi untuk hidangan apapun. Ini adalah sayuran yang akan memberikan energi berkelanjutan dan membantu menjaga sistem pencernaan Anda tetap lancar, tanpa risiko memicu peradangan yang tidak diinginkan seperti pada beberapa sayuran nightshades. Jadi, mulai sekarang, jadikan buncis sebagai teman setia di dapur Anda, dan rasakan manfaatnya yang luar biasa bagi kesehatan Anda. Dan kini kita sampai pada sayuran terakhir yang seringkali menjadi buah bibir, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat masalah ginjal atau kekhawatiran tentang pembentukan batu ginjal. Sayuran ini sebenarnya sangat kaya nutrisi, sering direkomendasikan karena kandungan zat besinya yang tinggi. Namun ada satu hal yang perlu diwaspadai jika dikonsumsi berlebihan oleh individu tertentu. Saya berbicara tentang bayam dan kangkung, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah sangat besar atau dalam bentuk mentah oleh mereka yang rentan terhadap batu ginjal. Bayam dan kangkung memang merupakan sayuran hijau yang luar biasa. Mereka kaya akan vitamin K, vitamin A, vitamin C, folat, dan serat. Namun, mereka juga mengandung oksalat dalam jumlah tinggi. Apa itu oksalat? Oksalat adalah senyawa alami yang ditemukan dalam banyak makanan nabati. Ketika oksalat berikatan dengan kalsium di ginjal, ia dapat membentuk kristal kalsium oksalat, yang merupakan jenis batu ginjal yang paling umum bagi sebagian besar orang. Mengonsumsi bayam atau kangkung dalam jumlah wajar dan sebagai bagian dari diet seimbang tidak akan menimbulkan masalah. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk memproses dan mengeluarkan oksalat. Namun, bagi Anda yang memiliki riwayat batu ginjal berulang, atau memiliki kondisi yang membuat Anda lebih rentan terhadap pembentukan batu ginjal, konsumsi bayam dan kangkung dalam jumlah sangat besar, terutama dalam bentuk mentah seperti jus hijau tanpa saringan, bisa meningkatkan risiko. Penting untuk memahami bahwa sayuran ini sehat, tetapi ada batasnya bagi sebagian orang. Terutama jika ada riwayat masalah ginjal, cara memasak juga bisa membantu mengurangi kandungan oksalat. Misalnya, merebus bayam atau kangkung dan membuang air rebusannya dapat mengurangi kadar oksalat secara signifikan. Jadi, jika Anda punya riwayat batu ginjal, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda mengenai konsumsi sayuran tinggi oksalat ini. Dan selalu ingat pepatah segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Namun, ada sayuran merah cerah yang sangat berharga dan patut menjadi pilihan utama Anda. Bahkan bisa dibilang sebagai pahlawan kesehatan yang serbaguna kayak tomat. Terutama yang dimasak, tomat. Meskipun tomat juga termasuk dalam keluarga nightshades seperti terong, manfaatnya, terutama saat dimasak, jauh melampaui kekhawatiran potensi peradangannya bagi sebagian kecil orang yang sensitif. Kunci keajaiban tomat terletak pada kandungan likopennya. Likopen adalah antioksidan kuat yang bertanggung jawab atas warna merah cerah pada tomat.
Penelitian menunjukkan bahwa likopen sangat efektif dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan radikal bebas dan berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung, mengurangi risiko beberapa jenis kanker terutama kanker prostat pada pria, dan melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Yang menarik dari likopen adalah bioavailabilitasnya, yaitu seberapa baik tubuh dapat menyerapnya, justru meningkat saat tomat dimasak. Berbeda dengan vitamin C yang bisa berkurang saat dimasak. Panas membantu memecah dinding sel tomat, melepaskan likopen sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh Anda. Ini berarti saus tomat, sup tomat, atau tumisan yang menggunakan tomat matang sebenarnya bisa menjadi sumber likopen yang lebih baik daripada tomat mentah. Tomat juga kaya akan vitamin C, vitamin K, potasium, dan folat, yang semuanya penting untuk fungsi tubuh yang optimal di usia senja. Potasium, misalnya, membantu menjaga tekanan darah tetap sehat, yang merupakan faktor penting untuk kesehatan jantung. Tomat yang sangat serbaguna dalam masakan Indonesia. Anda bisa menambahkannya ke sambal, membuat sup sayuran yang kaya rasa, menumisnya bersama tahu dan tempe, atau menjadikannya bahan dasar saus untuk pasta. Rasanya yang asam, manis, dan segar juga bisa meningkatkan selera makan Anda. Jadi, jika Anda khawatir tentang sayuran nightshades secara umum, ingatlah bahwa tomat, terutama yang dimasak, adalah pengecualian yang indah, menawarkan manfaat kesehatan yang besar tanpa risiko yang sama. Nikmati tomat Anda dalam berbagai masakan yang lezat, dan biarkan likopen bekerja melindungi tubuh Anda dari dalam. Kita sudah membahas 4 sayuran yang perlu diwaspadai, yaitu kentang goreng dan olahan kentang tinggi lemak, sayuran mentah yang sulit dicerna seperti kubis dan brokoli mentah, terong bagi sebagian penderita radang sendi, serta bayam dan kangkung berlebihan bagi yang rentan batu ginjal. Dan kita juga sudah menemukan 4 sayuran luar biasa yang harus menjadi pilihan utama Anda: labu siam yang ramah pencernaan, wortel yang kaya beta-karoten, buncis yang penuh serat dan nutrisi tulang, serta tomat yang matang dengan likopen yang melindungi jantung. Ingat, perubahan kecil dalam pola makan Anda bisa membawa dampak besar bagi kesehatan dan kebahagiaan Anda di usia senja. Ini bukan tentang menghilangkan semua yang Anda sukai, tetapi tentang membuat pilihan yang lebih cerdas dan mendengarkan tubuh Anda sendiri. Setiap tubuh itu unik, dan reaksi terhadap makanan pun bisa berbeda. Yang terpenting adalah Anda menjadi lebih sadar akan apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh dan bagaimana tubuh meresponsnya. Dengan mengganti beberapa kebiasaan lama dan memperkenalkan sayuran yang lebih bersahabat, Anda bisa merasakan perbedaan yang signifikan dalam tingkat energi, kenyamanan pencernaan, dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Ini adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk masa depan Anda sendiri. Sebuah investasi dalam kesehatan dan kebahagiaan. Oke, ingin sekali mendengar pengalaman Anda setelah menonton video ini. Sayuran mana yang selama ini jadi favorit Anda? Atau mungkin ada sayuran yang baru Anda ketahui perlu diwaspadai? Apakah ada sayuran yang Anda rasa memberikan dampak buruk pada tubuh Anda di usia senja? Bagikan cerita atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Saya sangat antusias untuk membaca dan belajar dari pengalaman Anda semua. Komentar Anda juga bisa membantu sesama penonton yang mungkin mengalami masalah serupa. Jika video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan baru bagi Anda, jangan lupa berikan jempol pada video ini sebagai bentuk dukungan. Dan yang paling penting, langganan channel ini agar Anda tidak ketinggalan tips-tips kesehatan lainnya yang akan datang. Hidupkan juga lonceng notifikasi agar Anda menjadi yang pertama tahu setiap kali kami mengunggah video baru. Mari kita sama-sama belajar dan bertumbuh menuju kesehatan yang lebih baik. Mari kita jalani hidup terbaik kita di setiap usia, dengan tubuh yang sehat, pikiran yang ceria, dan hati yang bahagia.